Halo. Welcome back to Pode with me, Odi. Oh my god, this is such a long time I didn't upload a new podcast episode. So, oh my god, how are you guys? Gue udah lama banget gak upload podcast. Terakhir itu kalau gak salah Juli gak sih? Juli sebelum gue KKN ya. Oke, hari ini gue mau comeback upload podcast lagi. Sebelumnya gue mau ngasih tahu kalau misalnya di episode kali ini gue nggak akan ngebahas hal-hal apapun. Gue cuma mau cerita-cerita random aja terkait apa yang terjadi sama hidup gue belakangan ini dan beberapa alasan kenapa sih gue belum upload podcast lagi belakangan ini. Padahal gue udah ditagi-tagi sama teman-teman gue, Odi kapan bikin podcast? Odi lu nggak upload podcast? Mana episode terbarunya? Gue pengen denger dan lain sebagainya. Ya ampun, gue minta maaf banget untuk teman-teman gue yang senantiasa menunggu episode terbaru podcast gue yang tidak seberapa ini. Terima kasih banget. Thank you so much. Oke. Seperti yang kalian tahu, di episode terakhir gue kemarin itu terakhir aktivitas gue adalah KKN. Nah, gue mau cerita tentang KKN gue kemarin, dimana yang kalian tahu dari yang udah gue bilang juga kalau KKN gue itu kan 2 bulan, Juli dan Agustus. Cuman di bulan Juli itu baru kayak persiapan untuk segala sesuatu kelompok gue menjalankan program-program yang udah kita susun. Nah, untuk di Agustusnya baru kita kayak terjun ke lapangan untuk melaksanakan program-program yang udah kita susun tadi di bulan Juli gitu kan. Oke, and then gue mau cerita kalau misalnya kelompok KKN gue itu sangat seru. Oke, and then sebagaimana yang kalian tahu sebenarnya gue tuh nggak sesenang itu untuk dapet program KKN di kuliah gue, karena menurut gue, oh my god, kampus-kampus lain tuh nggak ada KKN, ngapain kampus gue tuh masih ada KKN? Kayak emang penting banget ya, emang sepenting itu ya. But ketika gue udah menjalani dan gue udah terjun langsung ke dalam program yang udah kita buat, wow, seru total. Mungkin karena satu, kelompok gue benar-benar seseru itu, dan yang kedua juga program yang kita susun itu serapih itu, dan yang ketiga ya karena kita emang enjoy aja kali ya. Mungkin karena kita juga stres dan KKN itu menjadi stress relief kita untuk menjadi lebih waras lagi, karena kebanyakan hahaha sebenarnya di kegiatan kita pada saat itu. So that's why kenapa walaupun gue tadinya kayak gondok banget masalah KKN ini, tapi end up gue merasa kayak happy dan glad that I made it gitu. Gue juga mau cerita kalau misalnya di KKN ini tuh dramanya banyak pol. Sebanyak itu dimulai dari yang dosen pembimbing gue meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un by the way. Terus gak rampung-rampungnya RAB. Kekeosan terjadi ketika program dilaksanakan, drama-drama lainnya, percintaan. Oh my god, kayaknya drama-drama percintaan di KKN itu kayaknya never dies gak sih? Jadi kayak pasti akan ada drama-drama baru, entah itu kayak ada yang cinlok maybe, atau enggak kalian yang punya pacar bisa kayak chaos gitu hubungannya. And that's drama happen to my group gitu. Dan drama ini gak terjadi cuma sama 1 atau 2 orang aja, tapi kayaknya hampir semua anak yang ada di kelompok gue, terutama yang punya pasangan, mereka ngalamin drama-drama ini. So ya, kalau menurut gue sih GWS total.
pok-pok ya untuk kalian semua yang hubungannya agak-agak chaos saat kita KKN kemarin. Oh my god. Sebenarnya selain drama percintaan, banyak banget drama-drama lainnya yang terjadi pada saat gue KKN kemarin. Cuman karena udah berlalu beberapa bulan, wow, gue jadi lupa gitu karena sama apa yang ingin gue bahas gitu. Dan gak cuma drama percintaan aja, sebenarnya banyak sekali drama-drama yang terjadi di KKN gue kemarin. Dimulai dari yang tadi gue bilang dosen gue meninggal, percintaan, terus juga kelompok gue itu kayak cuma kelompok gue doang yang belum ngumpulin laporan saat-saat batas waktunya udah selesai pengumpulan laporannya, karena program kita itu sangat-sangat mepet dengan batas pengumpulan laporan, jadi kita nggak sempat untuk menyelesaikannya. Jadi ya udah deh, missed. Tapi beruntungnya pembimbing lapangan kami itu dosennya diganti dengan ketua KKN. Jadi chill. Jadi sebenarnya walaupun banyak drama, ternyata banyak jalan untuk solusinya. Jadi emang banyak jalan menuju Roma itu bukan bullshit ya, itu bener adanya. Dan itu yang kelompok KKN gue itu rasain. Oh iya, gue juga lupa. Selain drama-drama yang menurut kita itu umum ya, kayak pasti akan terjadi, cuman banyak banget hal-hal juga yang sangat-sangat plot twist. Dimulai teman gue yang kecelakaan, oh my god, itu kasihan banget sih. Dan kita juga nggak expect kalau sampai terjadi hal yang kayak gitu. Dramanya banyak sekali, oh my god. Tapi kayaknya itu yang bikin jadi KKN kita kemarin itu sangat-sangat banyak cerita gitu. Dimana setelah kita kelar KKN, kita jadi punya teman baru dan kita tetap kompak gitu sampai sekarang gitu. Nah, selain dari KKN, alasan gue juga belum sempat bikin podcast itu adalah energi gue kekuras abis karena KKN. As an introvert, gila, gue bertemu dengan orang sebanyak itu, kayak semingguan gak sih? Di beberapa hari secara berturut-turut, itu sangat-sangat menguras energi gue. Oh my god. Ketika kayak ketemu orang seharian full dengan 7 hari berturut-turut, itu bikin energi gue tuh benar-benar kayak drop. Dan kayak setelah melakukan KKN, gue kayak gak ada energi lain, gak ada energi tambahan lagi untuk buat ngapa-ngapain selain meneruskan rutinitas harian gue kayak kerja dan kuliah. Oh my god, sumpah itu bener-bener kayak gue beberapa bulan terakhir itu, gak beberapa bulan terakhir sih, kayak sebulanan full itu gue sampai kayak ngawang gitu loh, kayak jadi gue kayak gak living in the moment gitu pas setelah KKN kelar. Karena kayak gue masih kayak jet lag gitu loh, sumpah. Kayak orang jet lag pergi ke luar negeri dan tubuh lo belum membiasakan waktu di sana. Jadi kayak ngangong gitu. Selama sebulan tuh gue ngangong, jujur kayak nggak napak, ngawang banget. Dan itu yang bikin gue nggak produktif sama sekali. Nggak sama sekali sih, tapi nggak totalitas aja gitu produktifan gue sehari-harinya gitu. Dan itu dia rentetan kesibukan gue di bulan Agustus sampai September, di mana gue ngawang banget dan gue sangat-sangat kurang produktif, di mana gue nggak mau ngapa-ngapain. Kan sebatas gue untuk me time aja tuh gue nggak sanggup, sebatas untuk nonton anime, sebatas untuk nonton film. Dalam sebulan setelah gue KKN, fase-fase ngawang itu tuh bikin gue tuh gak sanggup untuk ngapa-ngapain selain melakukan apa yang harus gue lakuin, yaitu kewajiban gue gitu. Padahal gue tuh udah diteror sama teman-teman gue untuk bisa upload podcast pada saat itu. Tapi gue gak bisa, oh my god. Gue minta maaf banget sama teman-teman gue kalau
gue kagak mampu tuh pas saat itu. Kayak iya ya, minggu depan ya, Jumat depan ya, ini ya Sabtu depan. Janji palsu gue kemarin-kemarin. I'm so sorry, okay? Tapi sekarang gue janji untuk upload. And then itu kan Agustus September. Nah Oktober kemarin, wow, semester baru dimulai, gue diberikan suguhan menyenangkan. Semester akhir gue semester 7, dimana mata kuliah gue udah tinggal sedikit. Dan di semester ini gue dituntut untuk udah bisa mulai nyusun skripsi. Oh my god, here we go, skripsi. Oh my god, jadi di bulan Oktober ini sebisa mungkin gue udah bisa nyusun seminar proposal, dimana gue udah harus nyelesain bab 1 sampai bab 3 dari skripsi gue gitu. Nah di bulan Oktober ini gue baru dikasih tahu siapa dosen pembimbing gue, dimana sebenarnya sih harusnya bisa lebih cepat ya, karena teman-teman gue yang reguler, nah mereka itu udah nyusun bab 1 sampai bab 3 itu kemarin sebelum KKN, bahkan pas saat mereka KKN kemarin. Jadi pas KKN tuh mereka udah bisa kayak sempro gitu loh. Nah sedangkan gue kelas karyawan, mungkin karena paket kali ya, itu baru ditentuin dosen pembimbingnya itu pas bulan Oktober kemarin. Dan drama terbaru telah dimulai. Setelah gue dapet dosen pembimbing, sebelumnya sih teman-teman gue udah dapet tuh dosen pembimbingnya siapa, karena pas lagi liburan semester tiba-tiba mereka udah kayak di invite sama dosen untuk join bimbingan, grup bimbingan gitu di WhatsApp. Cuman gue belum. Wah, ini kenapa gue belum dapat nih gitu kan. Tapi lambat laun ternyata ada tuh dapat surat edaran di mana daftar-daftar mahasiswa dengan informasi siapa pembimbingnya. Oke, setelah gue dapat, gue nungguin dong. Siapa tahu dosen gue mau untuk invite gue. Cuma beberapa hari kok nggak ada hawa-hawanya nih gue di invite atau dikabarin tentang bimbingan gitu. Akhirnya gue berinisiatif dan ternyata wah tidak ada grupnya. Ya udah, drama sudah dimulai. Cuman pas gue udah tahu siapa dosen gue tuh nggak yang kayak gercep mau bikin bab 1 sampai bab 3 dulu gitu loh, kayak aduh chill aja lah, kayaknya nanti bisa deh gitu kan. Karena sebenarnya gue udah tahu apa yang mau gue bahas gitu, jadi kayak gue agak lebih chill. Cuman kayak terlalu chill, masih ke bawah-bawah hawa-hawa yang kemarin gue males-malesan itu, ke bawah chill sampai udah memasuki pertengahan bulan Oktober, udah menuju hampir ke tanggal 20-an tuh. Pas bulan Oktober gue itu lagi sering-seringnya ke kampus, karena mata kuliah gue mengharuskan gue untuk datang ke kampus karena isinya kebanyakan praktek gitu kan. Nah karena gue kebanyakan ke kampus, otomatis gue jadi lebih banyak ngobrol sama teman-teman gue dibandingkan dengan online sebelum-sebelumnya, ya gak sih? Dari kita ngobrol-ngobrol ketahuan tuh, gue udah bab ini, udah bab itu, bab ini, bab itu. Saya yang sangat-sangat punya jiwa kompetitif kayak ngerasa, oh my god, gue gak ngapa-ngapain, kenapa gue masih di sini-sini aja, PA banget lagi. Terus kayak dihantui dengan deadline yang proposal udah harus dikumpulin tanggal segini, udah harus, mau nggak mau lo harus ngumpulin gitu. Katanya ini untuk angkatan 2019 gitu kan. Nah gue angkatan 2019 nih, dan katanya batas proposal dikumpulin tanggal sekian gitu, akhir bulan di Oktober. Makin jiper dong gue. Akhirnya mulai dari situ gue langsung kayak wow, oke, kita buat. Dan lagi-lagi kesibukan gue yang menggila ini di akhir semester kuliah gue, kerjaan, dan mood gue yang naik turun bikin gue belum bisa upload podcast hingga hari ini gitu. Dan dari proses-proses gue dalam membuat bab 1 sampai bab 3 itu hanya memakan waktu selama 3 minggu karena gue stres. Gue stres kayak takut banget sama deadline, dan sebenarnya bukan masalah takut sama deadline, gue pengen buru-buru lulus dari kampus.
karena gue udah lelah dengan semua ini. Gue capek banget, gue rasanya kayak oh my god, karena kuliah ini gue bayar sendiri dan gue ngerasa kayak oh my god, gue sangat-sangat menghemat demi kuliah. Gue udah gak tahan untuk foya-foya. Tidak untuk ditiru, tapi oh my god, saya lelah. Jadi salah satu motivasi gue untuk bisa lulus cepat-cepat dari kuliah adalah mari kita foya-foya gitu. Jadi kemarin gue stres banget, ngerjain proposal cuma 3 minggu, bolak-balik bimbingan ke dosen, dan akhirnya di ACC dengan tepat waktu, dan akhirnya gue bisa daftar seminar proposal. Dan sampai hari ini gue masih menunggu jadwal gue untuk bisa sidang seminar proposal. Jadi doain aja gue bisa sidang secepatnya, amin. Cuman drama gue pasti nggak akan cuma sampai di sini aja, karena pasti akan banyak drama-drama lagi di kemudian hari. Yang pasti kita harus tetap waras dan tetap stay calm and cool, karena kalau misalnya kita juga kayak kebakaran jenggot, yang ada kita kayak burnout sendiri gitu. Karena apa yang gue alamin kemarin ketika gue ngerjain proposal selama 3 minggu straight, dan kayak fokusnya benar-benar di situ aja, gue hampir ngerasa burnout, karena yaitu teori-teori ampas yang susah banget untuk dicari. Kalian semua yang pejuang skripsi pasti tahu banget gimana perjuangan kita mencari teori-teori ampas itu, ya gak sih? Belum lagi revisi bimbingan, oh my god. Sulit itu ya untuk bisa menyelesaikan apa yang kita mulai. Oh my god. Semangat terus teman-teman semua yang sedang melakukan skripsi atau yang lagi melakukan kegiatan lainnya seperti bekerja dan lain sebagainya demi sesuap nasi atau menjadi tulang punggung keluarga. Semangat, kita semua bisa, karena seperti tadi yang gue bilang di awal bahwa banyak jalan menuju Roma. That's all. Jangan pusing-pusing, nikmati aja, live your life, living in the moment aja guys. Oke? Itu aja sih kayaknya yang mau gue sampein di podcast gue kali ini. Gue pengen cerita aja kenapa gue kemarin-kemarin gak upload, dan hari ini gue comeback. Semoga gue masih istiqomah. Dan okay, that's all. Maybe please tungguin gue untuk episode-episode terbaru Podi berikutnya, karena sebenarnya banyak banget yang mau gue bahas. Cuman seperti yang kalian tahu, kalau misalnya kemarin-kemarin gue tuh gak ada mood apa-apa untuk ngebahas, bahkan sampai gue paksa, tapi hasilnya malah jelek, sampah banget. Makanya kayak aduh, daripada gue bikin sampah, mendingan kayak gak usah gitu. Jadi sekarang gue kayak cuman mau ngebahas hal-hal random yang terjadi sama gue, dan next gue akan bahas dengan topik tertentu. Jadi stay tuned, okay? Bye bye, see you on the next episode. Bye.